Berjumpa lagi dengan saya, Nyoman Gustiawan. Sini saya akan melanjutkan video tutorial mengenai pemrograman C++. Adapun video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengurutan elemen nilai array. Nah, di sini dapat dijelaskan data atau nilai yang terdapat pada elemen-elemen array dapat diurutkan atau melakukan proses sorting. Metode pengurutan dapat dilakukan secara menaik atau ascending maupun menurun atau descending. Nah, di sini saya akan implementasikan langsung dalam pembuatan programnya. Di sini saya menggunakan IDE Microsoft Visual Studio 2010. Di sini saya akan buka. Nah, seperti biasa di sini saya akan membuat project baru dengan memilih menu file, kemudian new project. Nah, di sini pilihlah Visual C++ Win32 Console Application, kemudian di sini berilah nama projectnya. Di sini saya akan beri nama projectnya yaitu modul 8 strip 1. Lalu di sini lokasikan projectnya. Saya akan lokasikan projectnya yaitu pada directory D, kemudian select folder. Nah, setelah itu kliklah OK. Nah, pada jendela ini pilihlah next. Nah, pada application setting di sini seperti biasa, karena saya akan membuat program console application, di sini berilah centang radio button pada console application. Kemudian di sini pada additional option, hilangkan centang pada precompiled header. Di sini berilah centang pada empty project. Lalu klik finish. Nah, di sini project sudah dibuat, dapat dilihat pada Solution Explorer dengan nama modul 8 strip 1. Namun di sini belum terdapat jendela kerja yang digunakan untuk membuat perintah-perintah program atau kode-kode program. Namun di sini saya akan buat terlebih dahulu dengan mengklik kanan, source file, kemudian add new item. Nah, di sini karena saya akan membuat file C++, jadi pilihlah C++ file. Kemudian di sini berilah nama filenya. Saya akan beri nama filenya yaitu pengurutan array. Nah, setelah itu kliklah add. Nah, di sini sudah dibuat yaitu source filenya dengan nama dapat dilihat di sini yaitu pengurutan array.cpp. Nah, di sini seperti biasa langkah pertama saya akan memanggil file header yaitu iostream. File header ini merupakan file header untuk input-output. Nah, setelah itu saya akan deklarasikan suatu standar dari input-output dengan perintah seperti ini yaitu using namespace std. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat suatu fungsi utama atau fungsi main yang bertipe integer, di mana fungsi ini merupakan fungsi yang pertama kali dijalankan ketika melakukan eksekusi program. Nah, pada akhir fungsi ini saya akan membuat perintah yaitu return 0. 0 di sini artinya yaitu mengembalikan nilai 0. Nah, di sini juga saya akan membuat suatu perintah yang nantinya akan digunakan untuk menahan eksekusi program sejenak atau mempause jendela running, yaitu dengan perintah seperti ini system pause. Nah, seperti biasa di sini sebelum saya membuat kode-kode programnya di dalam fungsi main untuk proses pengurutan, namun di sini saya akan membuat komentar-komentar terlebih dahulu. Komentar di sini yaitu mengenai program ini dan identitas saya sendiri. Penulisan komentarnya yaitu di dalam tanda seperti ini, slash bintang, kemudian bintang slash sebagai penutup. Di sini saya akan beri komentar-komentarnya. Di sini sudah selesai saya buat komentar-komentarnya. Komentar-komentar ini akan dibaca oleh compiler karena berupa komentar saja. Nah, selanjutnya di sini saya akan mendeklarasikan suatu variabel terlebih dahulu. Variabel di sini yaitu variabel pendeklarasian array yang bertipe integer.
mana nama array tersebut yaitu A dan memiliki jumlah elemen yaitu 7. Nah, selanjutnya di sini juga saya akan deklarasikan yaitu variabel C yang akan digunakan pada proses pengulangan, pada pengisian nilai elemen array dan proses pengeluaran. Nah, di sini pertama-tama saya akan membuatkan suatu perintah untuk menerima inputan yang akan ditampung pada array, yaitu seperti ini dengan menggunakan pengulangan for. Namun sebelumnya di sini saya akan membuat suatu perintah. Ini hanya sebagai suatu perintah saja, yaitu cout. Di sini masukkan nilai pada elemen array. Perintah ini akan ditujukan untuk user untuk memasukkan nilai elemen pada array. Namun di sini juga saya akan membuat perintah dengan menggunakan pengulangan for seperti ini. Itu for mana C itu dimulai dari 0 dan C kurang dari 7, karena di sini akan terdapat 7 indeks, di mana iterasinya dilakukan sebanyak 7 kali, yaitu dihitung dari 0 dan C di increment. Di sini cout A sama dengan, nah di sini saya akan buat perintah cin di mana cin ini perintah yang digunakan untuk menampung nilai yang dimasukkan ke dalam array. Cin jadi A C akan ditampung pada array A, yaitu pada indeks ke C, yang dimana C itu akan melakukan pengulangan atau iterasi. Nah, sudah selesai di sini proses untuk menerima inputan nilai pada elemen array. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan inputan nilai yang telah diinputkan oleh user ke jendela running, yaitu dengan perintah seperti ini. Pertama yaitu nilai pada elemen array di sini NL untuk membuat enter atau baris baru. Nah, di sini juga akan dibutuhkan suatu pengulangan. Pengulangannya dimulai dari 0, C0, kemudian kondisinya yaitu C kurang dari 7 dan C melakukan increment. Di sini juga iterasi di dalam pengulangan for ini yaitu dilakukan sebanyak 7 kali, dihitung dari 0 sampai 6. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat perintah cout untuk mengeluarkan nilai pada elemen array yang telah diinputkan oleh user. Itu A C di sini kemudian AC, array C indeks ke array A, maksudnya indeks ke C. Nah, di sini juga saya akan membuat perintah yaitu untuk membuat enter atau baris baru NL. Nah, ini sudah selesai saya buat, yaitu untuk menerima masukan dan mengeluarkan masukan tersebut, masukan nilai elemen array tersebut. Nah, di sini saya akan coba jalankan dulu. Nah, di sini akan diminta untuk user memasukkan nilai pada elemen array. Di sini pada
array, misalkan array A pada indeks ke-1 saya inputkan nilai 5. Maksudnya indeks ke-0, indeks ke-1 pada array A inputkan nilai 2, kemudian 4, 3, 4, di sini 6 dan 7. 6 yaitu 1. Nah, seperti ini. Jadi lagi ditampilkan apa yang telah diinputkan oleh user seperti ini, di mana nilai ini belum melakukan proses pengurutan. Nah, jadi selanjutnya di sini saya akan membuat suatu perintah yang digunakan untuk melakukan proses pengurutan. Namun di sini sebelumnya saya akan deklarasikan suatu variabel yang digunakan di sini dalam proses pengurutan nilai elemen array. Di sini variabelnya yaitu J dan K bertipe integer. Di sini juga diperlukan variabel Jmax dan variabel U. Nah, di sini pada U ini, variabel U ini akan saya inisialisasi atau pemberian nilai awal yaitu 6. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat suatu perulangan for juga. For pertama seperti ini, di mana J itu memiliki nilai awal 0, kemudian J kondisinya itu kurang dari 6, kemudian J melakukan increment. Jadi perulangan for pertama ini akan melakukan iterasi sebanyak 6 dari 0 sampai 5. Nah, di dalam perulangan ini juga saya akan buat suatu perulangan lagi, yaitu perulangan for bersarang. Nah, di mana sebelum saya buat perulangan yang kedua di sini, saya akan inisialisasi nilai Jmax di sini yaitu sama dengan 0. Nah, perulangan kedua ini yaitu akan digunakan untuk membandingkan nilai array pada indeks ke K dengan nilai array A pada indeks ke Jmax. Seperti ini. Yaitu pertama saya akan buat suatu perulangan dulu, di mana perulangannya di sini terdapat K inisialisasi awal yaitu nilai 1, di mana K kondisinya itu kurang dari sama dengan U, dan K akan melakukan increment. Nah, jadi di sini di dalam for kedua ini, di dalam for pertama, saya akan buat suatu kondisi, di mana kondisi ini akan dilakukan untuk membandingkan, yaitu pada array A pada indeks ke K apakah lebih besar di sini dengan array A pada indeks ke Jmax. Seperti itu. Nah, jika lebih besar atau true, maka di sini Jmax ini akan diisi dengan nilai dari K. Nah, apabila tidak terpenuhi di sini, Jmax akan dimasukkan atau memiliki nilai 0 ini. Seperti inisialisasi dapat dilihat. Nah, jadi di sini setelah itu saya akan membuat yaitu perintah yang digunakan untuk melakukan pertukaran nilai elemen array pada indeks, yang dimana Jmax ini akan digunakan dan U juga akan digunakan di dalam proses pertukaran. Nah, sebelumnya di sini sebelum saya membuat proses pertukaran, namun di sini diperlukan suatu variabel temporary, di mana variabel temporary ini akan digunakan untuk membantu di dalam proses pertukaran. Nah, langsung saja saya akan buat prosesnya, pertukarannya di dalam perulangan for pertama. Yang pertama, temp ini akan diisi dengan nilai yaitu array A pada indeks ke U. Nah, selanjutnya di sini array A pada indeks ke U di sini akan diisi dengan array A pada indeks ke Jmax. Nah, selanjutnya di sini juga array A pada indeks ke Jmax ini akan diisi dengan nilai temp. Jadi ini merupakan proses pertukaran nilai array
A pada indeks ke U dengan nilai array A pada indeks Jmax. Nah, di sini juga saya akan melakukan perintah yaitu U melakukan decrement. Nah, seperti itu prosesnya. Nah, selanjutnya setelah saya membuat proses pertukaran, di sini saya akan keluarkan kembali array nilai elemen pada array A. Di sini juga saya akan melakukan perulangan for juga, di mana perulangan for-nya yaitu dari C pertama sama dengan 0 dan C kurang dari 7 karena jumlah elemennya 7, yaitu dihitung dari indeks ke 0 sampai 6 dan C melakukan increment. Nah, di sini saya akan keluarkan dengan menggunakan perintah cout. Cout di sini A C Nah, di sini saya akan buat suatu perintah untuk membuat baris baru, cout nl atau enter. Nah, sudah selesai. Nah, sebelum saya jalankan, di sini saya akan membuat suatu baris baru hanya sebagai pembatas saja agar mempercantik tampilan untuk melihat perbandingannya bagaimana, yaitu dengan perintah cout nl untuk membuat enter, dan di sini juga saya akan buat perintah untuk membuat enter juga. Nah, sudah selesai. Di sini coba akan saya jalankan. Sebelumnya saya akan compile terlebih dahulu untuk mengetahui apakah terjadi kesalahan sintak atau tidak. Dan di sini program menyatakan sukses. Nah, selanjutnya saya akan jalankan dengan memilih menu debug, kemudian start debugging, lalu klik yes. Nah, di sini pertama-tama akan diperintahkan untuk masukkan nilai pada elemen array. Di sini misalkan saya akan inputkan nilai pada array A pada indeks ke 0 yaitu 5, indeks ke 1 yaitu 2, indeks kedua yaitu 4, indeks ketiga yaitu 3, indeks ke-6, indeks ke-4 yaitu saya coba inputkan 6, dan indeks ke-5 7, dan indeks ke-6 saya inputkan 1. Nah, jadi di sini pengeluaran nilainya yaitu sama seperti apa yang sudah diinputkan saya tadi, di mana ini belum melakukan proses pengurutan. Jadi di sini ditampilkan nilai yang sudah melakukan proses pengurutan, yaitu di mana pengurutan ini yaitu pengurutan yang dilakukan secara ascending atau menaik. Nah, di sini dapat dilihat outputnya yang sudah terurut, yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang dimana sebelum diurut nilainya yaitu 5, 2, 4, 3, 6, 7, 1, dan setelah urut yaitu seperti ini. Jadi di sini dapat dilihat prosesnya untuk penerimaan input nilai elemen, yaitu seperti ini, melakukan menggunakan penggunaan for juga. Nah, pengeluarannya pada elemen array yang sudah diinputkan tadi, ini prosesnya, yaitu selanjutnya yaitu proses pengurutan seperti ini yang tadi sudah saya jelaskan, dan proses pengeluaran output yang sudah terurut yaitu dengan menggunakan perulangan for juga, yaitu seperti ini, dan hasilnya sudah bisa terurut secara ascending atau menaik. Nah, jadi cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pengurutan elemen pada array. Semoga video ini bermanfaat di dalam proses pembelajaran C++. Terima kasih.